Diduga sopir mengantuk, minibus masuk jurang. Keluarga dilarang tatap muka dengan napi. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Unit Lantas Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian kecelakaan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Dari lokasi kejadian, petugas mendapati sebuah minibus bernomor polisi BG 1909NV yang terjun ke jurang. Menurut keterangan petugas Lantas Polres Banyuasin, kecelakaan terjadi diduga sopir minibus mengantuk hingga oleng karena adanya penyempitan jalan. Kecelakaan ini tidak menelan adanya korban jiwa. Sopir minibus hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Kecelakaan tunggal ini sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dalam keadaan mengantuk, dia mengemudi kendaraan mobil ras dari arah Jangkamarin tujuan ke Rambutan. Sementara jalan ini persempitan. Jadi dia bukannya berbelok karena mengantuk, jadi lurus dan masuk ke dalam sungai kecil ini. Minibus yang terjun ke jurang ini telah dievakuasi unit Laka Lantas Polres Banyuasin menggunakan derek. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di tengah pandemi yang masih melanda, pihak keluarga tidak diperbolehkan bertatap muka dengan napi lapas kelas 2 Muara Enim. Mereka hanya diperbolehkan mengirim makanan untuk napi yang dititipkan kepada petugas lapas. Sesuai instruksi Kemenkumham, saat ini seluruh lapas tidak menerima kunjungan langsung untuk warga binaan. Namun tiap lapas memiliki kebijakan untuk tetap menerima besukan berupa makanan yang dikirim keluarga dan dititipkan kepada petugas yang tetap dilakukan pengecekan secara ketat. Meskipun saat ini tidak dilakukan pertemuan langsung antara pembesuk dan warga binaan, pihak keluarga masih bisa melakukan tatap muka menggunakan video call dengan fasilitas yang disiapkan lapas. Kita dari Lapas Muara Enim untuk sementara ini belum menerima kunjungan atau kontak langsung terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan. Tapi kita menyediakan layanan kunjungan video call terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan bila ada pengen tatap muka sama keluarganya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lingkungan lapas, pihak lapas telah melaksanakan vaksin kepada seluruh warga binaan. Vaksinasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim akan terus dilakukan hingga seluruh warga binaan tervaksin hingga kedua kalinya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Diduga akibat konsleting listrik, satu rumah di Palembang ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sebanyak 1 rumah warga di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api yang besar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan bara api yang berterbangan mengenai mata warga karena tiupan angin yang cukup kencang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat api berasal dari arus pendek listrik yang meludeskan rumah Nasir. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pada saat kita sampai di sini, api emang sudah jadi. Jadi kemungkinan untuk penyebab api kita belum diketahui. Untuk korbannya, Pak? Untuk korban sementara sampai dengan saat ini selesai pemadaman tidak kita temukan ya. Atas kejadian ini, listrik di sekitar lokasi kebakaran dipadamkan sementara guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Imigrasi Palembang deportasi 1 WNA China. Sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mendeportasi warga negara asing asal Cina. Warga negara Cina ini telah melanggar izin kerja. Tim pengawasan orang asing, Timpora Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mendapat laporan dari Kesbangpol Kabupaten Banyuasin dan Kodim 0423 Banyuasin yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing. Dari hasil pengawasan tersebut, petugas menemukan satu orang warga negara asing berkebangsaan Cina yang berada dan tinggal di mes pabrik PT Kim Kabupaten Banyuasin. Dari pemeriksaan dan pengambilan keterangan pihak perusahaan, warga negara Cina berinisial LJ diduga tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Muhammad Ridwan menyatakan deportasi WNA asal Cina tersebut dilakukan setelah tim pengawasan orang asing menindaklanjuti informasi terkait ada WNA yang telah bekerja dan tinggal di mes PT Kim Kabupaten Banyuasin selama 6 bulan dengan status kunjungan. Saat dilakukan pemeriksaan, WNA ini sebagai pekerja. Jadi dari hasil pemeriksaan ini didapati bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana keimigrasian, jadi pasal 71 Junto 116 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan berkas kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin karena lokus di Kabupaten Banyuasin. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang kini sudah memberikan surat tegur kepada PT Kim. Tidak hanya itu, LJ juga dilakukan pencekalan ke Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil meringkus 4 pelaku dengan barang bukti 3,5 kg sabu yang disimpan di dalam bungkusan teh. Untuk meringkus pelaku, petugas harus melakukan pengintaian. Dengan wajah tertunduk, keempat pelaku yakni Irfan Bakri, Ridwan Andi, dan Nur Rohman diringkus Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat sedang membawa narkoba jenis sabu senilai miliaran rupiah. Pelaku ditangkap petugas lantaran sudah lama menjadi incaran BNN Sumsel. Pelaku sering membawa narkoba dengan jumlah yang cukup besar di wilayah Sumatera Selatan dan dibawanya dari Pekanbaru, Riau. Pelaku yang telah lama jadi incaran petugas ini diringkus di lokasi yang berbeda di kota Palembang. Irfan Bakri dan Ridwan diringkus di kediamannya kawasan Sako, Kenten, Palembang. Sedangkan Andi dan Nur Rohman diringkus di pintu masuk Tol Kramasan, Kertapati, Palembang. Kepala BNNP Sumsel, Brigadir Jenderal Joko Prihadi menyatakan pelaku berhasil diringkus berkat informasi masyarakat. Sabu sebanyak 3,5 kg diamankan petugas yang disimpan dalam kemasan bungkusan teh. Mereka punya jaring-jaring di mana saja, misalnya antar provinsi, antar kota mereka punya. Bisa dari sini jalannya dia gunakan kendaraan dari luar. Dari lainnya bisa membuat bahwa ini seakan-akan bahwa kendaraan ini bukan dari asal-usul dari Pekanbaru atau dari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tim Reskrim Polres Ogan Ilir berhasil mengamankan tersangka pembunuhan calon pengantin yang terjadi beberapa pekan lalu. Sementara satu tersangka lainnya masih buron. Polisi mengamankan tersangka pembunuhan terhadap calon pengantin di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir yang terjadi pada awal Februari lalu. Tersangka bernama Solah, pria parubaya berusia 55 tahun. Pembunuhan bermula saat tersangka bersama anaknya Tegar sedang membersihkan daun batang sawit di halaman belakang sekolah. Tiba-tiba datang korban Hajrat bersama ayahnya Dermawan.
Kedua bapak dan anak ini lalu terlibat pertikaian hingga perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan korban yang tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Tersangka dan ayah korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara Tegar, anak tersangka yang juga ditetapkan sebagai tersangka, melarikan diri hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Hardiman menyatakan motif pembunuhan dilatar belakangi dendam pribadi. Nah, datang ke tempat itu, ternyata ada hal-hal yang sifatnya didahului lebih awal. Karena di kebun itu, sebelumnya itu yang membersihkan kebun itu saudara Darmawan. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP ayat 3 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemerkosa calon istri tentara Amerika tewas ditembak polisi. Sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di
iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Satu pelaku pemerkosa gadis tunangan tentara Amerika tewas ditembak tim Satreskrim Polres Oku karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya, kawasan Metur, Peninjauan, Oku. Tim Singa Ogan Satreskrim Polres Ogan Kombring Ulu berhasil mengendus persembunyian otak tersangka kasus perampokan dan pemerkosaan di kawasan Pancur, Batu Raja beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Sangkut, warga Lampung yang telah menjadi buronan berbagai kasus pencurian dengan pemberatan, tewas saat dilakukan penyergapan di tempat persembunyiannya, Desa Metur, Kecamatan Peninjauan. Tersangka yang juga mempunyai senpi tersebut tewas setelah mencoba melawan petugas. Selain Sangkut, polisi juga mengamankan satu rekannya, Endika Refli alias Andi Grandrong, yang bertugas menjual hasil kejahatan. Andi juga diberi tindakan tegas di kakinya saat mencoba kabur saat ditangkap di tempat berbeda kawasan Muara Enim. Pernah nggak diminta tolong untuk jualin barang-barang itu? Iya Pak, benar Pak, pernah. Bro, hasil kejahatan? Yang satu handphone dijual ke Peninjauan di Konter Tadin, yang satu itu dijual ke Philip. Bro, hasil kejahatan yang kamu dapat itu untuk apa? Untuk foya-foya Pak. Dari nyanyian Andi Grandong lah, tersangka Sangkut ditangkap dan diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api, barang hasil kejahatan, serta alat kejahatan lainnya. Kita cek dengan pelaku Andi tembak polisi karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Penggerebekan ini dilakukan unit pidana umum Polrestabes Palembang di tempat persembunyian para pelaku begal sadis. Satu persatu pelaku yang sedang nongkrong langsung diamankan petugas. 2 dari 5 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan di kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita beberapa pucuk senjata tajam berupa golok, parang, kapak, dan gergaji besi yang sudah dimodifikasi. Kelima pelaku yakni Rizky Maulana, 21 tahun, Erwin, 20 tahun, Takwin, 20 tahun, Haji Mario, 21 tahun, dan Rizky, 29 tahun. Kelimanya ditangkap berdasarkan laporan polisi atas korban Suki, warga Fakih Usman, Kelurahan 340 Palembang. Setelah dibacok motor korban langsung dibawa kabur pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi menyatakan, komplotan begal sadis bersenjata tajam ini sudah 8 kali beraksi. Ada parang yang dia gunakan untuk melukai korban, karena salah satu korban ada yang memang lukanya cukup parah ya, di bagian lengan, disabet sama dia pakai barang, dan motornya diambil. Akibat ulahnya, kelima pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun penjara terkait pasal 365 KUHP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pengrajin tempe di Jalan Asia, gulung tikar. Warga keluhkan jalan jaya yang rusak parah. Gurihnya pempek sarden laris manis di masa PPKM. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, lonjakan harga kedelai kian meroket hingga mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Sangat menyulitkan bagi para pengrajin tempe di Kota Palembang. Bahkan Junaidi, salah seorang pengrajin tempe di Jalan Asia, Kelurahan Pelaju Ulu Palembang, terpaksa gulung tikar dan beralih profesi.
Ketidakstabilan harga beberapa komoditi pasar akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir juga berdampak ke sektor usaha kecil menengah masyarakat. Salah satunya pembuatan tempe yang sangat terdampak akibat lonjakan harga kedelai yang hingga saat ini mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Bagi pengrajin tempe, saat ini merupakan lonjakan tertinggi dalam sejarah pembuatan tempe. Junaidi, salah satu pemilik usaha pembuatan tempe di Lorong Asia, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, mengatakan harus berjuang di tengah lonjakan harga kedelai yang kian meroket. Bahkan dirinya mengatakan sejak September 2021 lalu terpaksa menutup sementara usaha tempe yang telah ia geluti selama puluhan tahun. Ia pun beralih profesi ke usaha lain agar dapat bertahan di sulitnya ekonomi pada saat ini. Jadi sampai saat ini, jujur bagi pengrajin tempe ini merupakan lonjakan harga kedelai yang tertinggi dalam sejarah pengrajin tempe. Jadi banyak juga sebagian kami pengrajin tempe yang mengistirahatkan diri dulu melihat stabil harga kedelai. Ia berharap segera ada kestabilan harga kedelai sehingga usaha para pengrajin tempe dapat kembali normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Harga kedelai yang mengalami kenaikan sangat berdampak pada usaha pembuatan tahu. Kondisi ini membuat para pengusaha kecil menjerit, khawatir usaha sebagai tumpuan hidup keluarga terancam gulung tikar. Jeritan para pengusaha tahu semakin nyaring, seperti yang dialami Agus Sugianto, warga Jalan Swadaya, Desa Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Agus menjadi salah satu pengusaha tahu yang terdampak dengan kenaikan harga kedelai. Gianto terpaksa menaikkan harga dari harga normal Rp700 menjadi Rp800 per buahnya, agar usahanya tetap bertahan. Meski telah menaikkan harga, namun Gianto masih merasa kesulitan karena pelanggan tetap menginginkan harga yang lama. Untuk mengurangi komposisi, Gianto khawatir akan mempengaruhi kualitas tahu produksinya. Kenaikan harga kacang kedelai naik 32% dari harga Rp7.600 menjadi Rp11.100 per kilogramnya. Cukup memberatkan pelaku usaha kecil. Selain naiknya harga, kacang kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tahu juga sulit untuk didapatkan. Kini Gianto khawatir usaha penghasilan utama keluarganya terancam tutup. Gianto berharap harga kedelai dapat kembali normal hingga ia bersama para karyawan dapat terus memproduksi tahu. Mahal. Tadinya yang 76 sekarang jadi 11.100 harga ongkosnya. Berapa persatuan Pak menjual tahunya Pak? Tadinya 700 sekarang jadi 800, itu masih tipis. Untuk tahu kacang ini tambah tipis. Kami untuk pengusaha kecil ini tambah banyak harapan gulung tikar kalau nggak stabil kacang ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, kita beralih ke informasi melihat kosongnya stok minyak goreng di pasaran membuat PJ Bupati Muara Enim melakukan inspeksi ke beberapa toko yang menjual minyak goreng di Pasar Muara Enim untuk mengetahui persoalan yang terjadi. Permasalahan kelangkaan minyak goreng harus terus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya kebutuhan minyak goreng yang cukup tinggi, baik itu rumah tangga maupun usaha kecil. Di Kabupaten Muara Enim, kelangkaan minyak goreng sudah terasa sejak 2 minggu terakhir. Meskipun ada stok di pasar, harga yang ditawarkan sangat tinggi, yakni mencapai Rp30.000 per liternya. Selain itu, untuk mendapatkan minyak pun masyarakat kesulitan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liternya, namun minyak goreng masih sulit ditemukan di pedagang. Minimarket yang menjual minyak goreng cepat sekali habis. Masyarakat segera memburu minyak goreng apabila mendapat informasi ada stok minyak goreng di minimarket. Pas datang langsung habis. Nah, jadi serbuan dari situ lah. Berapa stok pas datang tadi kemarin tuh? Cuman 100 karton tuh lah yang 100 karton. Itu berapa tadi? Totalnya sekitar 4 ton. 2,4 ton. 2,4 ton ya. Harganya deh? 14.000. 14.000. Jadi sesuai dengan harga yang didapat pemerintah. Jadi langsung jual dengan harga semua itulah. Itulah kan.
Dari hasil inspeksi, penyebab langkanya minyak goreng karena stok dari distributor yang terbatas, sehingga pedagang juga pun kadang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah berencana melakukan operasi pasar. Namun masyarakat tidak boleh membeli banyak karena stok yang terbatas. Akan panggil kelangkaan ini apa penyebabnya. Terus kemudian kalau mungkin tambah kuota. Saya tidak bicara daerah lain, saya cuma bicara Kabupaten Muara Enim tidak boleh kelangkaan. Nah, oleh sebab itu, di samping itu kita jalan, kita harus cari alternatif penyelesaian lain. Besok insya Allah mulai ada operasi pasar. 1,5 ton, 1.500 kilo. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga keluhkan jalan jaya rusak yang parah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga dan pengendara yang melintas di Jalan Jaya, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang mengeluhkan kerusakan jalan. Masyarakat menyoroti permukaan jalan yang berlubang serta meluapnya air drainase sejak 5 tahun belakang. Kondisi jalan yang berada di Jalan Jaya, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang terlihat memprihatinkan. Warga dan pengendara yang melintas di jalan tersebut mengeluhkan kerusakan jalan yang telah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Masyarakat menyoroti permukaan jalan yang berlubang serta meluapnya air drainase akibat saluran drainase yang tidak berfungsi dengan semestinya.
Kondisi ini menyebabkan jalan licin hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama saat musim penghujan. Ali Fikri, warga sekitar, mengaku khawatir kerusakan jalan semakin parah mengingat jalur tersebut ramai dilalui oleh masyarakat. Meski pemerintah setempat sudah beberapa kali meninjau lokasi tersebut, namun hingga saat ini perbaikan jalan tidak ada realisasinya. Habis kan banyu ini main ini lah ya. Nah ya jadi banyu tergenang terus. Jadi rusak terus. Jadi faktornya itu apa lah Pak kira-kira Pak? Yang banyu ini paretan ini kan buntu ya. Jadi misalnya tak hujan ini ya, kan kering dia. Kalau tak ada yang banyu di situ keluar sini, ya lah banjir. Sudah berapa lama lah Pak? Lebih kurang 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun Pak. Mungkin faktornya Pak apa Pak? Faktor inilah. Penyebabnya Pak, penyebab banjir. Penyebabnya olehnya yang paretnya tidak lancar, terus jalan ini yang ngaspalnya miring di sini. Oh. Jadi banyu dari paret lancar ke sana, yang dari sini tidak turun. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki drainase yang menimbulkan genangan serta mengaspal jalan agar nyaman dilalui oleh warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke informasi vaksinasi booster ketiga yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum tetapi juga bagi warga binaan. Sedikitnya 150 dosis vaksinasi diberikan kepada lapas kelas 2B Kayu Agung Oki oleh Kodim 0402 Oki OI. Sedikitnya 150 dosis vaksinasi booster ketiga diberikan kepada lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki. 150 dosis itu diperuntukkan mulai dari ASN, pegawai lapas, dan juga para warga binaan yang ada yang dilakukan oleh Kodim 0402 Oki OI. Vaksinasi ini menunjukkan jika layanan vaksinasi yang diberikan tidak ada pengecualian, termasuk bagi warga binaan juga yang mendapatkan hak yang sama. Tahapan vaksinasi sebelumnya bagi warga binaan juga sudah berlangsung, namun masih ada di antara napi tersebut yang belum divaksinasi, di antaranya terkendala oleh NIK sehingga tidak teregistrasi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian adanya tahanan baru yang belum bisa divaksinasi. Warga binaan juga menjadi target Kodim 0402 Oki OI dalam percepatan pencapaian target vaksinasi yang dianjurkan. Dengan harapan warga binaan juga mampu memutus angka penyebaran COVID-19 selama menjalani masa tahanan. Dari Kodim 0402 Oki kebetulan bekerja sama dengan pihak lapas di mana dari lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Oki, tepatnya di Kota Kayu Agung ini, yaitu melaksanakan serbuan vaksinasi lanjutan di mana pada kesempatan pagi ini kita menyasar kepada seluruh pihak pegawai yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun dari pihak warga binaan. Warga binaan di lapas kelas 2B Kayu Agung ini memang sebagian sudah ada yang divaksinasi. Baik itu vaksinasi tahap yang pertama, yang kedua, dan yang ini hari ini kunjungan dari Kodim 0402 Oki yaitu vaksin booster, vaksin yang ketiga. Ayo cegah COVID-19 dimanapun berada, termasuk di lembaga pemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab bersama. Bersama kita bisa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, vaksinasi juga dilaksanakan pada malam hari oleh Kodim 0402 Oki OI. Tujuannya agar percepatan vaksinasi booster ketiga terlaksana dengan baik dan sesuai target. Inilah salah satu upaya percepatan vaksinasi booster ketiga yang dilakukan oleh Kodim 0402 Oki OI. Vaksinasi tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga di malam hari, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang tidak menerima layanan vaksinasi karena aktivitas di siang hari. Vaksinasi di malam hari dilakukan di Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Kodim 0402 Oki OI menyambangi warganya meski di tengah gelapnya malam, petugas tetap semangat menjalankan tugas. Dandim 0402 Oki OI yakin dan optimis vaksinasi di malam hari sangat efektif dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target vaksinasi.
Pada kesempatan malam ini kami sengaja lakukan karena untuk mengejar target untuk bisa mencapai herd community yang ada di lingkungan masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak bisa terjangkau, maka pada malam hari ini kami mencoba untuk menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Pedamaran, sehingga nanti pada kesempatan ke depan, Kecamatan Pedamaran bisa mencapai target herd community yang kita inginkan. Masyarakat pun tampak antusias mengikuti lajunya vaksinasi di malam hari karena dinilai tidak mengganggu rutinitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gurihnya pempek sarden laris manis di masa PPKM. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, konflik wadas menjadi catatan buruknya penyelesaian konflik agraria di tanah air. Untuk menanggulangi konflik yang memicu keributan di kalangan masyarakat di Sumatera Selatan, Garda Sriwijaya Indonesia duduk bersamakan masyarakat dan kepolisian, serta stakeholder agar konflik agraria dituntaskan secara persuasif. 100 masyarakat dari 5 kabupaten di Sumatera Selatan yang wilayahnya mengalami konflik agraria duduk bersamakan pihak kepolisian, Badan Pertahanan Nasional dan Dinas Lingkungan Hidup dan Agria Provinsi Sumatera Selatan di sebuah hotel di Kota Palembang. Ratusan masyarakat berkonflik ini melihat konflik agraria masyarakat wadas menjadi catatan buruknya. Penyelesaian konflik agraria saat ini di tengah pemerintahan Presiden Joko Widodo menggaungkan reformasi agraria untuk rakyat. Gerakan yang digagas Garda Sriwijaya Indonesia ini merupakan langkah dalam menanggulangi konflik yang memicu keributan di kalangan masyarakat. Sehingga persoalan konflik agraria perlu dicermati dan diselesaikan secara persuasif tanpa adanya kekerasan dan intimidasi. Ratusan masyarakat ini berasal dari 5 kabupaten yang terlibat konflik, yakni dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Oku Timur, dan Musirawas Utara. Permasalahan agraria yang ada di Sumatera Selatan ini bisa diselesaikan secara persuasif. Makanya kami menghadirkan itu para kantata, kepala kantor pertanahan di kabupaten masing-masing yang berkonflik, kemudian Kakanwil, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari pihak kepolisian. Sehingga ketika ini duduk bareng, artinya ini bisa dibicarakan, bisa menjadi win-win solution untuk menyelesaikan masalah. Terkait konflik lahan tadi yang ada kita disampaikan oleh masyarakat dan petani ini seperti apa Pak kita penanganannya Pak? Itu perspektif ya, kalau kita sampaikan masalah, kita lihat dari kacamata hukum terhadap persoalan yang ada. Jadi apakah yang melapor dalam perusahaan atau yang melapor dalam masyarakat. Jadi harus itu yang kita jawab nanti. Sikap kepolisian sendiri seperti apa Pak? Kita akan terus ya, kalau ada laporan kita tindak lanjuti, kalau memang ada persoalan akan kita bahas bersama-sama. Masyarakat mendeklarasikan diri agar penyelesaian konflik agraria dapat dituntaskan dengan persuasif tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa, makanan khas kota Palembang, pempek, yang biasanya menggunakan bahan baku daging ikan gabus atau tenggiri. Namun ternyata daging ikan sarden juga bisa digunakan sebagai bahan baku pempek dengan rasa yang tak kalah lezat. Tak disangka pempek ikan sarden laris manis di masa PPKM level 3 di kota Palembang. Biasanya jenis daging ikan yang digunakan ialah ikan tenggiri atau ikan gabus. Namun seseorang pengusaha kuliner di Palembang berimprovisasi dengan menggunakan bahan baku daging ikan sarden. Meski masih jarang dijumpai, pempek ikan sarden juga cukup gurih. Teksturnya lembut tanpa tulang dan tidak berbau amis. Dalam sehari, Vina mampu mengolah 15 hingga 20 kg ikan sarden. Pembuatan pempek ikan sarden sangat mudah. Siapkan rebusan air, sembari menunggu air mendidih, campurkan daging ikan sarden yang telah digiling bersama dengan telur dan garam. Tambahkan pula tepung tapioka dan aduk hingga merata hingga membentuk adonan. Ambil sekepal adonan dengan berat 100 gram dan bentuk sedemikian rupa dengan tangan hingga berbentuk lonjong. Rebus adonan pempek ke dalam air yang sudah mendidih dan biarkan hingga mengambang, tanda pempek telah matang, angkat dan tiriskan. Bila Anda ingin rasa yang lebih gurih, pempek yang sudah direbus dapat pula digoreng. Lengkapi sajian pempek bersama cuko, pempek ikan sarden yang lezat siap dinikmati. Itu ikan sarden itu lembut, sudah itu tulangnya tidak kelihatan, halus sekali. Bedanya dari pempek yang lain apa Bu? Kalau bedanya kan gabus, tenggiri, masih enak yang ini rasanya. Masih enak yang ini rasanya, ikan sarden ini.
Sudah sering nyoba yang bahan sardennya atau baru pertama ini, Bu? Ini sudah baru nyoba ini, tapi kayaknya lembut ini, enak. Kami memilih ikan sarden ini yang pertama, dia rasanya sangat gurih, dia teksturnya tidak bertulang, tidak amis dan sangat disukai banyak anak-anak maupun dewasa. Harganya pun terjangkau, kami jual satu paket isi 5 piece atau 5 lenjer. Kami jual harga 50.000 dan sangat terjangkau. Harga pempek ikan sarden ini cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 untuk satu paket berisi 5 buah pempek lenjer ukuran besar. Bila penasaran, Anda bisa memesannya secara daring. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews.